Oke, selamat pagi teman-teman kelas 3 JT, 3 Jalan Tol. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, akan membahas kita pada minggu ini dan minggu depan. Pertemuan ketiga dan pertemuan keempat membahas terkait dengan populasi dan sampel penelitian. Oke, populasi dan sampel penelitian. Ini masih bagian dari perkuliahan kita di statistika terapan. Kita akan mempelajari secara statistik. Mungkin kalau apa namanya dulu zaman sekolah udah pernah ya, di biologi setidaknya itu belajar tentang populasi ya, dari ekosistem, komunitas, populasi itu pasti sudah pernah. Tapi di sini kita bahas konteksnya dalam penelitian ya. Tapi dan tidak hanya cuma mengenali atau memahami konsep dari populasi, tapi juga kita akan memahami dan mempelajari konsep dari sampel dari suatu penelitian. Oke, ini sudah kita kerjakan di 3 minggu pertama. Eh, Memang rada ngejar dalam tanda petik karena pertemuan kedua saya sakit dan pertemuan ketiga kita kepotong libur nyepi dan cuti bersama. Kalian Rabu ya? Rabu berarti pas tanggal merahnya. Seperti itu. Cuma karena untuk materi 2 minggu ya berarti tugasnya masih dikumpulkan minggu depan. Seingat saya seperti itu. Nanti coba dicek lagi untuk tugas eh, materi sebelumnya harusnya sih dikumpulkan masih minggu depan gitu ya. Eh, di pertemuan-pertemuan awal kita mempelajari statistika deskriptif termasuk penyajian data untuk data tunggal dan data kelompok. Ini sudah dikerjakan di pertemuan pertama. Teman-teman mencari data terkait dengan COVID secara berpasangan gitu ya. Untuk data tunggal dan data kelompok. Lalu untuk masing-masing ada ukuran pemusatan data. Ini yang cukup sering digunakan adalah rata-rata gitu ya. Biasanya teman-teman kalau ngitung sesuatu cari min-nya ya, cari rata-ratanya itu juga bagian dari statistik sebenarnya. Terlihat izin ke toilet monggo. Terlihat mudah, sederhana, tapi memang itu sudah ini ya, udah ada satu konsepnya sendiri seperti itu. Selain rata-rata ada median dan modus, ini juga bagian dari ukuran pemusatan data. Lalu untuk letak kumpulan data biasanya sering dipakai itu kuartil. Ya, teman-teman biasanya apalagi kalau JT kan biasanya nanti di ini ya, di apa namanya, di kantor atau di bagian administrasi biasanya kalau kerja itu akan diminta buat laporan kuart quarter quarterly report atau apa ya, laporan tiap quarter ya. Jadi kalian punya data, kalian bagi ya, dibagi lalu kalian nanti akan mempresentasikan seperti itu. Itu sebenarnya sederhana tapi udah masuk bagian dari konsep statistik, yaitu ada kita punya data, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama gitu ya. Lalu ada desil membagi 10, persentil membagi jadi 100. Terakhir kita ada ukuran penyebaran data, ada jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kalau ini udah masuk tahun politik ya, biasanya kalau kalian kalian ini umur berapa sih? Dua satu ya. Berarti ya, dulu mungkin belum terlalu familiar, tapi kalau tahun depan udah masuk tahun politik gitu ya. Biasanya kalian akan ketemu quick count, ya, hitung cepat. Sebentar, suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Soalnya ada notif jaringan tidak stabil. eh Ya, quick count tadi ya, atau hitung cepat, itu biasanya disajikan juga simpangan bakunya, gitu ya, atau standar deviasinya biasanya disajikan juga. Standar deviasi sama min. Itu biasanya kalau quick count tuh akan keluarnya seperti itu. Selain hasil apa namanya jejak pendapat cepatnya ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menunjukkan semenyimpang apa datanya gitu ya. Jadi kalau quick count itu kan nggak mungkin semua. Saya aja udah berapa kali pemilu nggak pernah jadi responden quick count gitu ya. Rada-rada bingung juga ya siapa yang dipilih di quick count itu. Tapi hasilnya pasti diusahakan untuk merepresentasikan hasil pilkada atau pemilu di yang sedang dibahas sama si lembaga survei
gitu ya. Itu mengapa dia biasanya pakai itu tadi ya, simpangan baku atau standar deviasi sama min. Kalau datanya gede, saya udah pernah bilang di video, biasanya median dia pakai. Kenapa? Karena nilai minnya akan menghampiri nilai median. Nilai median kan lebih gampang, nggak pakai ngitung udah dapat nilai median gitu ya. Ada di tengah-tengah data seperti itu. Terkait kebutuhan kita untuk Selatan belum pindah. Kebutuhan kita untuk penelitian, agak lemot ya. Ini yang sudah kita lihat sebelumnya, di mana kita sudah melewati fase penyajian data, baik itu secara tabular maupun secara grafik, maupun menyajikan data rata-rata dan lain-lain. Kita akan masuk ke fase yang rada lebih awal. Memang seharusnya kita mempelajari terlebih dahulu terkait dengan penentuan sampel. Ini biasa kalau teman-teman nanti belajar metode penelitian, diusahakan bab 3 itu udah sampai menentukan populasi sama sampelnya apa, gitu ya. Populasi dan sampel data penelitian. Populasi adalah seluruh himpunan, ya. Jadi gabungan-gabungan dari kelompok-kelompok data atau objek yang akan ditarik datanya untuk suatu penelitian statistika. Ya, secara representasi di gambar ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang baju biru, ada yang pakai dasi kupu-kupu, ada yang pakai celana, ada yang pakai rok dan seterusnya. Ya, jadi dia adalah seluruh himpunan, ya, nggak cuman terbatasi atau terkotaki dari suatu batasan yang kecil yang akan kita tarik datanya untuk suatu penelitian statistika. Oke, objek dapat berupa sekelompok orang, gabungan barang atau benda, dan lain-lain. Ya, objek pada penelitian statistika bisa juga disebut sebagai kumpulan data dari penelitian kita. Oke, jadi di sini kalau misalkan kita hendak meneliti dari satu PNJ, gitu ya, maka di sini himpunan-himpunannya semua masuk, ya. Ada mahasiswa sipilnya, ada mahasiswa mesinnya, ada dosennya, ada tendiknya, ada OB-nya, semua itu masuk ke dalam objek yang akan kita kumpulkan datanya. Ya, jadi di sini kita menghimpun semua, ya, semua, literally semua, sesuai apa yang mau kita tarik datanya. Ya, jadi kalau kita mau menarik data satu PNJ, ya semua satu PNJ masuk. Kalau kita mau mencari data terhadap satu teknik sipil, maka yang masuk di sipil gitu ya. Di prodi JT, di prodi TKG gitu ya. Dosen-dosennya semuanya masuk selama dia di bidang teknik sipil. Jadi tergantung kita mau menarik datanya dari mana. Oke, di statistika, populasi dapat diterjemahkan juga sebagai gabungan dari minat penelitian atau study of interest. Ya, jadi tergantung si peneliti tertariknya mau meneliti di mana. Ya, penelitian yang sama, misalkan Agung sama siapa, sama Aryo gitu ya, mau meneliti hal yang sama. Cuman yang satu misalkan Agung orang Depok ya, satu di Depok, Aryo orang Tangerang. Itu di Tangerang. Itu kan minatnya berbeda ya. Jadi di sini gabungan data sesuai dengan minat penelitian atau study of interest-nya. Mungkin kalau Agung di Depok karena Depok viral terus gitu ya. Nggak jelek, nggak buruk, kayaknya semua ada di Depok gitu ya. Aryo di Tangerang kenapa? Karena ada bandara di Tangerang. Ya, Soekarno-Hatta itu di Tangerang gitu ya. Sehingga mereka mau melihat, oh ini kan jalan tol ya, mungkin kondisi ruas tol yang ada di Depok sama di Tangerang itu seperti apa gitu ya. Jadi semua tergantung minat ya. Di sini tergantung minat, tergantung apa yang mau ditarik datanya, which is teman-teman sebagai peneliti yang menentukan sendiri populasinya gitu ya. Nanti kita akan belajar menarik data. Saya yakin teman-teman sudah sering disuruh ngisi kuesioner dan sebagainya. Kalian akan menentukan sendiri kira-kira ini respondennya mau siapa aja. Ya, respondennya mau siapa aja, respondennya mau sejauh mana minatnya, dan seterusnya. Oke, untuk kemudian digunakan hasilnya untuk menarik kesimpulan. Ya, jadi kalau tadi mau meneliti, let's say,
rest area ya di jalan tol di kota Depok sama di kota Tangerang, ya jawabannya Agung itu untuk semua jalan di kota Depok gitu ya. Nggak cuma jalan di Beji atau cuma jalan di Margonda, enggak. Ya, malah mungkin di Beji nggak ada jalan tol gitu ya. Jadi di sini ditarik kesimpulan apakah rest areanya sudah memenuhi standar, apakah sudah mencakup mungkin ada aturannya tersendiri dan seterusnya, itu sesuai dengan minat penelitian yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Ya, di sini saya sekali lagi menekankan bahwa di sini tergantung mau menarik datanya seperti apa. Ya, menarik datanya seperti apa, minatnya seperti apa. Sehingga di sini ya peran kalian sebagai nanti sebagai peneliti itu adalah peran yang paling besar. Ya, karena nanti pun data yang akan ditarik adalah data yang sesuai dengan yang tadi sudah kalian tentukan sebagai minat kalian dalam penelitiannya. Oke, jenis-jenis populasi. Ya, berdasarkan masalah tadi ya, misalkan eh, ada populasi terbatas penelitian pada pengaruh rest area pada ruas jalan tol di Jakarta. Oke, ini terbatas ya, karena jalan tol di Jakarta kan bisa dihitung gitu ya. Meskipun mungkin banyak, tapi ya bisa dihitung lah, apalagi yang ada rest areanya gitu ya. Jakarta doang lagi, Jakarta mungkin ada nggak ya rest area di Jakarta, nggak tahu deh. Biasa kan itu udah di apa kota-kota sekitar gitu ya, yang mau ke Merak, yang mau ke Bandung dan seterusnya. Terus ada populasi tak terbatas, misalkan penelitian pada pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia gitu ya. Yang dibahas dunia ini apakah dunia nyata atau dunia maya apa dunia gaib, nggak tahu nih gitu ya. Jadi tidak terbatas di sini ya. Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kayaknya orang tua kita juga bisa jawab, adik kita juga bisa jawab gitu ya, karena memang di sini tadi ya tidak ada dibatasi jumlahnya atau kita sebut sebagai populasi tak terbatas. Selanjutnya ada populasi berdasarkan masalah, ada populasi homogen dan populasi heterogen. eh Biasa homogen tuh kalau penelitian di bahan gitu ya, sama Pak Pratikto, sama Mami Ani, sama Pak Mudiono gitu ya. Itu pasti penelitian-penelitian homogen karena mereka pasti pakai eksperimen atau substitusi yang sama. Jadi kalau penelitian untuk substitusi semen pada beton pakai limbah tertentu, misalkan limbah fly ash, ya yang dipakai itu limbahnya sama gitu ya. Kalian bisa menjelaskan bahwa populasi yang ada di penelitian teman-teman nanti itu adalah populasi yang homogen. Homogen konteksnya dia sampel-sampelnya atau data-data yang dipilih adalah data-data yang itu tadi ya sama ya. Sama ini dalam konteksnya sama-sama beton dan sama-sama semennya itu diganti dengan limbah fly ash. Seperti itu. Limbah tuh ada banyak, ada PS ball, ada limbah jenis-jenis yang lain, tapi kita nggak pakai. Ya, yang kita pakai limbah yang tertentu. Itu disebut sebagai populasi yang homogen. Oke, kalau kalian ada beberapa limbah, yang penting limbah Pak gitu ya. Ada limbah jenis apa, yaitu nanti masuknya ke yang di bawah, populasi heterogen. Atau contoh yang lain adalah penelitian terkait lapangan olahraga baru, lapangan spirit gitu ya. Jadi kalian mau mencari tahu mahasiswa-mahasiswi PNJ terhadap lapangan spirit itu seperti apa. Disebut heterogen karena dia gabung ya. Di sini ada anak sipil, ada anak apa, kalian tingkat 3, tingkat 1 juga boleh memberi pendapat gitu ya. Laki-laki perempuan boleh memberi pendapat, yang ngekos yang pulang juga boleh. Yang nggak harus anak futsal, tapi yang anak-anak yang eh, mungkin nggak pernah pakai lapangan olahraganya juga boleh gitu ya. Itu kita sebut sebagai populasi heterogen. Oke, ada banyak jenis-jenis populasi yang lain. Teman-teman kalau nanti baca itu menemukan definisi yang berbeda di buku yang berbeda atau di website yang berbeda, itu ya nggak masalah ya. Karena memang banyak dia perumusannya atau apa namanya, bukan perumusan ya, pembagian. Ini kan berdasarkan jumlah, berdasarkan masalah, dan mungkin hal-hal yang lain. Oke, kita sebelum bahas sampel, kita bahas dulu terkait dengan target populasi dan sampling frame. Oke, jadi tadi kita yang ngomongin di awal itu adalah
izin ke toilet. Ya, sebentar ya Pak. Ya. Eh, yang kita bahas pertama tadi adalah masih terkait dengan target populasi atau populasi yang ditentukan sesuai dengan yang peneliti kehendaki untuk mengeneralisir hasil penelitian. Ya, misal kita tadi ya menentukan populasi itu eh, mahasiswa-mahasiswa satu PNJ gitu ya. Mahasiswa-mahasiswi satu PNJ di mana kita hendak menanyakan opini, pendapat, tadi mana sih ya, Pak? Opini, pendapat atau ini mereka. Oke. Nah, penelitian pada terkait dengan dia. Misalkan kita menanyakan persepsi dari mahasiswa-mahasiswi terhadap lapangan olahraga baru. Maka target populasi kita adalah satu PNJ. Ya, literally satu PNJ. Semua jurusan, semua prodi, semua mahasiswanya itu bagian dari populasi kita. Oke, karena ini besar ya dalam konteks teman-teman akan butuh waktu, teman-teman akan butuh tenaga, biaya yang lebih untuk satu PNJ bisa menjawab pertanyaan teman-teman, entah itu nanti mungkin lewat kuesioner atau wawancara atau apa, kita kecilkan, kita pilih satu frame, itu yang kita sebut sebagai sampling frame ya, adalah bagian dari populasi yang dalam tanda petik mudah diakses oleh peneliti, mudah diakses oleh kalian. Sampel yang diambil dari sampelnya nanti diambil dari frame yang kita tentukan. Ya, mudah diakses ini saya kasih tanda petik karena bagi tiap peneliti sampling frame-nya bisa beda-beda, gitu ya. Mungkin bagi Putih lebih mudah bagi dia untuk menarik data di jurusan teknik sipil gitu ya, karena dia anak sipil, make sense ya, maka frame-nya dia dibatasi sipil PNJ. Mungkin bagi Iren akan lebih mudah bagi dia untuk tingkat 3 karena mungkin dia anak BEM ya atau anak MPM sehingga punya akses lah untuk minta data dari teman-teman seangkatannya baik di jurusan TIK, jurusan TGP dan lain-lain gitu ya. Bagi Abu itu mungkin lebih mudah untuk maba karena mungkin kemarin dia terlibat di kepanitiaan pada saat orientasi mahasiswa baru gitu ya. Mungkin dia anak database-nya malah, jadi bisa tuh kirim chat atau kirim email untuk anak-anak maba ini ngisi pertanyaan. Jadi semua tergantung mana yang mudah diakses oleh peneliti ya, itu kita sebut sebagai sampling frame-nya. Nah, dari sampling frame ini itulah kita memilih sampel yang merupakan objek penelitian yang kita libatkan untuk kemudian kita tarik datanya dan kita olah datanya. Ya, jadi di sini sampel ini sudah suatu batasan dari frame sampling frame kita. Ya, satu sipil pun mungkin bagi Putih kebanyakan ya, satu situ tuh berapa prodi, satu prodi berapa kelas, satu kelas tuh ada 20 setidaknya ya. Itu kalau misalkan Putih harus selesai dalam 2 bulan mungkin gempor dia gitu ya. Bagi Iren juga mungkin sulit karena meskipun dia anak BM misalkan yang nggak semua orang dia kenal juga gitu ya dari anak tingkat 3 ya, sama kayak Abu anak maba ini mungkin kalau ngisi-ngisi survei gitu rada-rada lemot gitu ya, jadi udah dikirim email segala macam nggak dapat semua. Itu mengapa kita memilih sampel yang masih bagian dari sampling frame kita ya. Saya bilang bagian karena tidak harus semuanya masuk. Oke, seperti tadi saya kasih contoh, misalkan Puting ngambil satu sipil. Ya, kalau dia mau dapat satu sipil boleh nggak? Boleh, namanya kan bagian. Ya, kita belajar di matematika himpunan bagian itu bisa semuanya. Ya, semuanya juga bagian dari, semuanya juga kita bisa sebut sebagai himpunan bagian. Tapi kalau nggak semua juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi di sini sampel ini bagian dari atau himpunan bagian dari sampling frame yang tadi sudah kita batasi ya. Membatasi sampling frame-nya juga nggak boleh di luar dari populasi ya. Mentang-mentang sipil si Putih ngambil dari anak UI gitu ya karena tetangganya rupanya sipil UI,
nggak begitu. Ya, mentang-mentang mentang-mentang tingkat 3 si Ira ngambil data anak kampus lain gitu ya, atau Abu ngambil data adiknya yang kebetulan memang baru masuk kuliah. Oke, tidak bisa seperti itu. Tetap sampling frame-nya ada di dalam target populasi yang tadi sudah kita tentukan sesuai yang mau kita generalisir ini per umum ya. Jadi nanti hasilnya, meskipun mungkin eh, Putih tadi hanya membahas di sipil, tapi hasilnya tetap kita menyebutkan satu PNJ itu persepsinya seperti apa, gitu ya. Jadi jawabannya tetap jawaban terhadap populasi. Ini makanya tadi ada satu kata generalisir di sini. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa ya. Bahasa Indonesia itu generalize. Mungkin bahasa Indonesia-nya nanti saya cari deh apa yang lebih eh, benar. Oke, ini contoh yang lain ya. Misalkan populasinya warga yang terkena gusuran pembangunan ruas tol jalan baru, ruas jalan tol baru, gitu ya. Ini misalkan populasinya sampling frame-nya mungkin kita batasi. Tadi kan yang paling mudah kita akses ya. Mungkin dari secara jumlah itu RW-nya ada banyak, orangnya ada banyak. Oke, kita pilih dua RW. Kita nggak pilih secara acak, kita pilih yang paling pertama digusur. Oke, yang paling pertama menerima apa istilahnya ya, kayak informasi atau eh, kalau gusur tuh bagi saya maknanya tuh negatif ya. Jadi ditodong gitu ya di nggak sebenarnya nggak melulu sih ya. Tapi yang paling duluan lah, paling duluan digusur gitu ya. Dan dari dua RW ini mungkin kakaknya ada banyak ya. Mungkin ada berapa ratus kakak, teman-teman pilih hanya 40 kakak. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih ini gambaran dari pembentukan populasi sampai kita bisa mendapatkan sampel. Oke, jadi menentukan 40 kakak ini ada frame-nya sendiri teman-teman. Ya, sesuai dengan tadi, kita paling mudah aksesnya apa sih gitu ya. Kalau misalkan nggak ada frame-nya juga nggak apa-apa, berarti kan masih bagian dari populasinya gitu ya. Ini untuk memudahkan kita sebagai peneliti untuk memilih sampel yang akan kita libatkan di penelitian kita. Oke, sampel. Kita bicara sampel. Sekarang kita masuk ke sampel. Sampel didefinisikan sebagai suatu objek, ya, masih sama-sama objek penelitian. Secara jumlah dia lebih sedikit, oke, tapi secara karakter dia tetap representatif terhadap karakteristik yang dimaui atau dikehendaki dari populasi kita. Ya, sama kayak tadi, kita mau meneliti PNJ, sampelnya kita ambil teknik sipil, masuk, ya. Secara jumlah lebih sedikit, karakteristiknya sama, ya. Sama-sama kuliah di PNJ, sama-sama bayar UKT dengan jumlah yang sama, sama-sama apalagi memakai lapangannya, gitu ya. Boleh juga naik bipol, boleh juga bikin acara di kampus, lomba dan sebagainya. Oke, jadi dia tetap lebih sedikit tapi representatif. Sampel haruslah sebagian dari populasi yang dipilih karena paling mewakili data. Ya, paling mewakili data ini sebenarnya mungkin secara konsep semuanya mewakili data, tapi kita pilih sebagian tadi ya sesuai dengan konsep sampling frame tadi, sebagian yang paling memudahkan kita. Penelitian dilakukan kepada sampel penelitian, namun hasilnya tetap diekstrapolasi untuk digeneralisir, tadi ya, satu kata generalisir itu, pada populasi. Oke, jadi kalau tadi kita frame-nya kita batasi hanya 40 kakak, jawabannya akan tetap terhadap jawaban terhadap warga yang terkena gusuran untuk ruas jalan tol baru. Oke, jadi teman-teman nanti menjawabnya jangan hanya terhadap 40 kakak ini. Ya, jawabannya akan tetap terhadap seluruh warga yang terkena gusuran atas pembangunan proyek jalan tol yang baru. Seperti itu. Oke, beberapa representatif dari sampel kira-kira seperti ini ya. Kita ambil sekelompok gitu ya untuk jadi sampel penelitian kita. Terus di sini kita coba terwakili ya dari yang rambutnya jabrik, ibu-ibu kantoran, mas-mas bewokan gitu ya, orang tua sama mbak-mbak Eji ya, mbak-mbak Eji atau apa ya bahasanya ya. Jadi kita pilih nih di sini ya, masing-masing representatifnya nih.
di sini dibikin hitam-hitam mungkin supaya nggak ada yang membedakan laki-laki yang bekerja, tidak bekerja gitu ya. Perempuan yang menikah, tidak menikah, semuanya masuk dari bagian target populasi. Atau secara jumlah di daerah gitu ya. Eh, saya nggak tahu nih MMHG ini apa ya. Ini gambar dari sananya udah ada gitu ya. Jadi di sini diambil untuk suatu daerah-daerah tertentu gitu ya, diambil sebagian-sebagian sebagai sampelnya. Terus di sini kita, oh ini contohnya ya, misalkan untuk satu populasi rata-ratanya 78, kita lihat nih untuk semakin tinggi atau semakin banyak eh, sampelnya, rata-ratanya semakin mendekati. Ya, ini 78, ini 75. Yang paling sepi, yang tengah-tengah, itu rata-ratanya cukup jauh, 67 sama 78. Yang rada-rada rame tapi tidak serame yang paling pertama, itu juga rata-ratanya semakin lebih tidak akurat gitu ya. Jadi di sini memang konsepnya semakin banyak semakin baik sampel itu. Tapi karena kita memiliki keterbatasan, tentu tidak bisa semua kita libatkan dalam penelitian kita. Hubungan populasi dan sampel tadi seperti sudah saya gambarkan atau saya jelaskan, kurang lebih direpresentasikan dari diagram seperti di layar. Dari populasi yang karakteristik yang ingin kita ketahui, kita ambil sampel ya, yang akan kita olah, kita analisis, dan nanti kesimpulannya berlaku untuk populasi tersebut. Ya, sering terjadi saya ketemu case gitu ya atau kasus di mana populasinya apa, tapi nanti eh, jawabannya hanya ditarik terhadap pekerja di bagian tertentu gitu ya. Ini konteksnya kalau sudah skripsi. Padahal tidak, ya. Populasinya itu ya satu karyawan di proyek itu gitu ya. Bukan hanya terhadap pekerja di satu jenis pekerjaan tertentu, ya. Kan memang kita pakai sampel untuk memudahkan, tapi kesimpulannya tetaplah berlaku untuk satu populasi yang kita miliki. Oke, ini contoh populasi dan sampel yang lain. Misalkan kita mau meneliti alumni PNJ yang melanjutkan pendidikan ke tingkat S2 atau S3, lalu kita pilih 100 alumni secara acak dari berbagai program studi yang ada di PNJ. Saya mau ngobrol capek ya ngomong sendiri. Aisyah, Nur Aisyah. Ya, Pak. Aisyah, kalau sampelnya kurang lebih seperti ini, 100 alumni dipilih berbagai program studi, kamu menentukan sampling frame-nya kira-kira apa batasannya? Kalau kamu ya, ini jadi jawabannya sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi kalau kamu mau memilih 100 alumni, ya, dipilihnya secara acak dari berbagai prodi, kira-kira kamu akan pakai sampling frame-nya atau batasan di populasinya seperti apa, Aisyah? Mungkin alumni dengan nilai IPK yang paling baik, Pak. Dengan nilai IPK yang paling baik. Terima kasih, Aisyah. Oh, jawabannya bagus ya. Oke, jawabannya bagus ya. Nggak saya tolak jawaban dia. Langsung saya terima. Ya, Aisyah ini mikir nih. Saya jadi yakin nih kalau Aisyah ini ngedengerin dari tadi saya jelasin. Ya, alumni PNJ yang melanjutkan pendidikan ke tingkat S2 atau S3. Secara konsep, kalau kita lanjut kuliah berarti kita ready dalam konteks apa namanya materi atau ilmu yang kita miliki. Jadi kalau Aisyah tadi mau ngebatasinnya dari IPK yang lebih tinggi atau mungkin dibatesin gitu ya dari IPK yang 3,25 atau 3,5 ke atas. Baru dia pilih 100 alumni. Itu sampling frame yang sangat baik, sangat cocok sama populasi yang sudah dia tentukan. Ya, itu yang tadi saya bilang menentukan sampling frame-nya memang sekehendak kita, sesuai dengan minat kita, tapi tetap bisa kita capai, tetap bisa kita gunakan.
gitu ya. Sebenarnya bisa milih yang mana aja, tapi tadi jawaban Aisyah bagi saya jawaban sangat bagus. Ketika kita mau mengambil populasi yang mau lanjut pendidikan, maka kita pilih dari yang IPK-nya lebih tinggi dari yang lain, gitu ya. Karena konteksnya jadi masuk, gitu ya. Konteksnya kan melanjutkan pendidikan. Setahu saya pun S2, S3 ada batasan IPK gitu ya. Jadi ya tadi ya jawabannya saya benar gitu ya. Dipilih dari yang IPK-nya tinggi, baru dipilih jumlahnya ada 100 gitu ya. Contoh yang kedua, populasinya adalah, ini saya ngasal aja nih, kilometer per jamnya berapa ya batas maksimal. Saya lupa, saya semalam nggak terlalu merhatiin ada peraturannya apa enggak. Kalau nggak salah sih tilang online tuh 100 ya, 100 kilometer per jam ya. Anggaplah 120 di kota atau di negara lain 120. Maka dipilih 50 mobil dengan pengurutan berdasarkan jam pengambilan data dari aplikasi tilang online-nya. Ya, di sini sampling frame-nya lebih jelas dari yang pertama karena di sini dia sudah dari urutan jam dan dari aplikasi tertentu, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngantemin satu-satu mobil gitu ya. Tapi di sini kita sudah ada frame yang kita batasi yaitu berdasarkan jam pengambilan data dari aplikasinya. Seperti itu. Oke, ini contoh populasi dan sampel. Lalu tadi ya untuk setiap sampling itu sebenarnya ada proses tertentu teman-teman. Kita harus ngebatasin dulu kayak tadi ya. Eh, apa namanya, berdasarkan IPK dari lulusannya. Terus ada proses kedua, proses ketiga, baru kita bisa memilih sampelnya sejumlah 100. Oke, proses yang kita lalui ini dalam penentuan sampling dari suatu populasi, itu yang kita sebut sebagai teknik sampling. Ya, teknik sampling digunakan pertama, kalau populasinya terlalu besar. Ya, alumni yang lanjut S2, S3, itu kan tadi kita nggak batasin tahun ya. Jadi dari PNJ pertama lahir tahun 80 something sampai tahun 2022 ya terakhir wisuda itu semua alumninya boleh. Oke, jadi kita punya populasi yang besar untuk kita jadikan objek pengumpulan data. Maka kita pakai teknik sampling. Yang kedua, kita memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data, keterbatasan biaya. Ya, ketika melakukan penelitian pasti mengeluarkan biaya. Oke, untuk olah datanya, untuk wawancaranya, untuk kuesionernya dan sebagainya pasti ada pengolahan data yang membutuhkan biaya. Usaha pasti, ya, untuk menghubungi responden, wawancara itu kan butuh usaha dan lain-lain. Waktu juga kadang-kadang kita memiliki keterbatasan. Skripsi aja kalian harus kumpul dalam kisaran waktu 3 sampai 4 bulan ya. Tugas-tugas kuliah mungkin eh saya nggak tahu deh semester lalu Bu Maya tuh berapa lama tuh ketika ngasih tugas yang regresi. Itu kan ada keterbatasan waktu ya. Mungkin kalau waktunya lebih lanjut, Bu Maya bisa menjelaskan hal-hal yang lain dari pengumpulan datanya. Banyak yang mungkin bisa dieksplorasi. Tapi ada keterbatasan waktu sehingga datanya tidak dipakai semua atau kita sebut kita menggunakan teknik sampling. Dan ketika peneliti mampu membuktikan bahwa bagian dari populasi itu sudah representatif terhadap populasi yang kita tentukan. Ya, bukti di sini dengan berbagai cara, berbagai prosedur yang kita gunakan dalam memilih sampling. Itu yang kita sebut sebagai teknik sampling, di mana ada dua jenis teknik sampling. Ada teknik sampling non-probability dan teknik sampling probability sampling. Oke, teknik sampling non-probability ini kalau kita tahu eh, apa namanya, probabilitas setiap unit memiliki kesempatan menjadi sampel, gitu ya. Saya mau, aduh ini pada nunduk-nunduk semua nih. Coba ngadep mukanya yang benar ke kamera. Yang kacamata berapa orang ya? Yang kacamata ada Haris. Haris kacamata ya. Saya kacamata. Apa lagi sih? Aduh, saya malah jadi lemot nih buka galeri. Oh, Rizka kacamata. Ada apa sih belakang? Let's say ada lima. Lima nyampe nggak sih? Satu, dua.
Dua doang ya. Fatika pakai kacamata tiga. Tiga. Tiga dari 22. Yang lain mana ya? Nih kita ada berapa sih? 22. Nanti dia dibuka lagi absennya. Tiga dari 22 ya. Probability-nya kepilih yang kacamata sedikit. Karena cuma tiga gitu ya. Jadi kalau saya ngambil data dan saya mau ngambil yang berkacamata, maka peluang Iqbal, Aris, peluang Fatika, sama peluang Rizka untuk mendapatkan atau terpilih itu 3 banding, kalian ada jumlahnya berapa? 22. Oh, Dimas kacamataan juga. 4 banding 22 gitu ya. Itu lebih sedikit dibanding yang tidak berkacamata. Yang tidak berkacamata udah ada belasan gitu ya. Jadi di sini kita memiliki probabilitas, memiliki peluang dari setiap kalian sebagai sampel saya di kelas 3 JT untuk terpilih. Oke, non probability adalah teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang tidak terpilih gitu ya. Itu tidak kita ketahui baik terpilih maupun tidak terpilihnya. Misal, saya mau melakukan penelitian terhadap kebiasaan merokok di lingkungan kampus, gitu ya. Kebiasaan merokok di lingkungan kampus, kebiasaan merokok di parkiran PNJ. Saya kesal banget kalau saya ke parkiran terus ketemu anak-anak merokok dengan santai gitu ya. Tidak berapa meter dari mereka merokok itu ada banner segede gaban PNJ lingkungan bebas rokok gitu ya. Itu sangat-sangat eh, menyebalkan sekali gitu ya. Saya nggak punya bukti, ya saya nggak punya data siapa yang ngerokok. Siapa tahu Karisma ngerokok di parkiran PNJ gitu ya. Siapa tahu kan saya nggak tahu ya. Kan saya nggak tahu. Kalau berdasarkan muka mungkin Haris lebih cocok gitu ya. Tapi rupanya Karisma yang menjadi pelaku di cerita saya, yang menjadi narasumber saya. Bagaimana saya tahu? Nggak tahu. Ya, saya nggak tahu karena memang ini saya nggak ada data, kan nggak mungkin juga jurusan punya data mahasiswa yang merokok gitu ya, rasanya nggak ada. Oke, atau contoh yang lebih menyenangkan deh ya. Kalau ngerokok kayaknya banyak yang tersindir nih, mukanya banyak yang merengut gitu ya. Mau marah tapi lagi puasa gitu ya. Eh, contoh yang lain apa ya? Oh ini apa namanya? Yang nonton Blackpink gitu ya. Saya mau nanya berapa populasi saya adalah bling di jurusan teknik sipil atau bling di kelas apa ini 3JT gitu ya. Siapa yang tahu kalau Ligar rupanya nonton? Ya, saya kan nggak tahu. Ligar kalau dari muka kan muka-mukanya keras ya. Anak-anak bola lah gitu ya. Rupanya dia nonton konser Blackpink. Kan nggak tahu ya. Jadi ya kita nggak tahu ya. Disebut non probability karena kita tidak tahu kemungkinan terpilihnya seperti apa. Ya, itu biasanya kasus-kasus yang memang kita punya specialty di situ. Kayak tadi ya, misalkan konteksnya merokok, minuman keras, narkoba, dan sebagainya, itu biasanya kita masuk ke non probability. Karena kita tidak punya data benar-benar apakah eh, seseorang tuh iya atau tidak di kategori tersebut gitu ya. Kalau yang probability ini biasanya lebih mudah ya. Yang mahasiswa PNJ ya kalian berarti ya semua ya. Yang ngekos yang tidak ngekos itu mungkin sudah ada datanya juga. Ya, penghasilan orang tuanya seperti apa segala macam itu semua ada datanya. Oke, jadi kita bisa bagi yang probability sama non probability sampling. Nanti kita akan bagi menjadi 7 kelompok. Ini ada 22 ya. Iran 22 ya Ren ya. Iya, betul, Pak. Saya ketua kelas Iran bukan sih Iran kan? Iya. Ah, perasaan dulu ini ya. Kamu mengkudeta siapa Iran? Kayaknya dulu bukan Iran. Dulu Haris, Pak. Oh, Haris jadi pejabat ya. Jadi sibuk dia ya. Iya, dia sih, Pak. Mm-mm. Saya aja ngomongin Haris harus ini loh, karena dia harusnya di luar kota Pak. Oh, lebih-lebih sibuk dari bapaknya dia. Enggak, Ah, Pak, sibuk, Pak. oh nggak sibuk. Ya, ya, ya.
Kita bagi jadi 7, 22 ya. 22 dibagi 7 ada yang 4. Mungkin nanti kita bagi 8. 4 itu kebanyakan sih, karena materinya sebenarnya nggak terlalu banyak. Saya edit dulu deh sebentar. Pause mana pause share. Kalau 22 dibagi 3, iya ada yang 4-nya. Udah sebentar. Ini slide 20, 19. Tapi dibagi 8 ada berapa kelompok yang berdua? Ada beberapa yang berdua. Oke, ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 5 kelompok yang probability sampling dan 3 kelompok yang non probability sampling. eh Kurang lebih kira-kira seperti ini. Ini mungkin nanti ini contoh apa namanya penggambarannya aja. Simple random sampling, cluster sampling, stratified random sampling, dan systematic sampling. Terus ada lagi yang non probability itu ada purposive sampling, snowball sampling, dan quota sampling. Itu yang akan teman-teman bahas di pertemuan selanjutnya, ya bukan hari ini tapi di pertemuan selanjutnya. Oke, maka kita masuk ke sesi penugasan hari ini. Ya, teman-teman akan mempresentasikan jenis teknik sampling tertentu minggu depan dengan kontennya ada di kotak yang pertama. Oke, dalam penjelasan teman-teman ada definisi, itu bisa dari beberapa sumber atau para ahli. Teman-teman bisa cari buku, bisa cari di internet gitu ya, website dan sebagainya. Lalu interpretasi kalian, ya, saya membutuhkan interpretasi teman-teman dari data-data yang kalian ambil. Kan nggak mungkin ya, cuman satu orang doang yang ngomong terus kalian percaya gitu ya. Itu nggak penelitian namanya. Oke, dari para ahli kalian interpretasi sendiri. Jadi teknik sampling misalkan simple random sampling itu apa, gitu ya. Lalu jelaskanlah metode penggunaannya, kelebihan dan kekurangannya, contoh penggunaannya, dan yang terakhir state atau tuliskan sumbernya. Saya minta minimal 4, boleh buku, boleh website atau link tautannya. Oke, itu nanti di slide terakhir biasanya sebelum terima kasih arigato apa, itu ada sumbernya dulu. Oke, ketentuan presentasi, memuat seluruh komponen presentasinya seperti yang di kotak pertama, maksimal 15 menit, 8 kali 15 berapa sih? 2 jam ya. Dengan ya bisa sih 15 menit tapi dengan ini ya, bukan cuma tanya jawab tapi sama apa namanya? Sama loadingnya segala macam, pokoknya 15 menit deh gitu ya. Presentasi dibuat dengan semenarik mungkin namun tetap menjelaskan seluruh komponen dengan baik. Dan yang terakhir, setiap anggota kelompok wajib memiliki porsi menjelaskan sebagian dari komponen kontennya. Oke, komponen penilaiannya dulu sebelum dibagi-bagi pasangan atau kelompoknya. Penjelasan materi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh rekan-rekan kalian. Lalu metode penggunaannya disampaikan dengan tepat, contohnya aplikatif di bidang sipil. Oke, teman-teman contoh tuh boleh ngarang. Ini biasanya tiap semester ada aja kelompok yang konsultasiin soal contoh. Boleh ngarang asal bener ngarangnya, gitu ya. Misalnya mau membagi berdasarkan proporsi, maka yang harus benar dipastikan adalah proporsinya, gitu ya. Jangan ngambil contoh misalkan banyakkan konsultan dari pekerjanya, itu kan nggak masuk akal, gitu ya. Jadi tetap sesuaikan dengan konteksnya yang ada di bidang sipil, tapi pastikan aja jumlahnya atau apa namanya situasinya itu masuk akal, gitu ya. Meskipun boleh ngarang atau boleh buat sendiri,
Jangan sampai yang dibuat itu juga tidak rasional gitu ya, tidak logis. Seluruh komponen dipresentasikan dengan lengkap, lalu bahasanya yang dipakai bahasa yang sopan, terminologinya tepat, sumbernya tadi ada disitasi kalau bisa, atau minimal ditampilkan dalam slide, gitu ya. Presentasi dibuat dengan menarik, tapi tidak menghilangkan kekayaan materi presentasinya teman-teman. Jangan kebanyakan animasi, apalagi kan kalian presentasinya lewat Zoom. Minggu depan kita masih online. eh, itu bikin lemot biasanya ya kalau kebanyakan animasi harus muter dulu slide-nya baru muncul gitu ya. Munculin kotaknya harus ngegelinding-gelinding gitu ya. Itu jangan, kalau bisa jangan. Oke, pertanyaan nanti akan diajukan pertanyaan sesuai dengan topik. Terus tanya jawab tadi sesuai dengan presentasi yang diberikan, waktunya, durasinya diberikan. Teknik alur presentasinya seperti ini. Urutannya akan diundi secara acak minggu depan. Presentasinya maksimal 10 menit, jadi 5 menit ya sisanya itu sudah untuk perintilan-perintilan yang lain ya untuk menyiapkan PPT-nya, tanya jawabnya dan sebagainya. Akan ada dua kelompok yang ditunjuk untuk bertanya. Ini mungkin saya lihat waktu ya. Mungkin karena kita pas puasa, berarti kan kita hanya 40 menit, 1 jam. 3/3 jam itu kan 2 jam dinding ya. Nanti mungkin saya lihat deh kelompok yang bertanyanya seperti apa. Ya. Oke, sebelum itu kita bagi dulu. eh Iran laki-lakinya berapa, perempuannya berapa Iran? Perempuannya 9, Pak. Perempuannya 9, laki-lakinya berarti 13 ya. Kevin ada Kevin. Kevin yang si homing. Hadir Pak. Hadir. Irgi Ada Pak. ada, masa ya ada. Irgi. Mukanya nggak ada Irgi. Nah, Kevin Fauzan. Loh, dua-duanya salah kan? Kevin. Ada Pak. Ada. Oh, oke. Perempuannya 9. Oke. Berarti ada dua kelompok yang berdua. Nah, dua kelompok yang berdua tuh. Oke. Kelompok satu itu Abu Rizal Khairi. Oh, dari ini aja deh. Iren tolong dicatat ya Ren ya. Oke, Pak. Ini ada berapa sih? Ini hadir semua nggak nih? Ada yang mental nggak? 22 Iqbal sama Haris gabung. Berarti 23 wadah. Oke, kelompok satu. Tadi saya udah sebut nama Abu ya, boleh deh. Abu Rizal, Nur Aisyah, sama Ligar, Muhammad Ligar. Oke, itu kelompok satu. Kelompok dua, Lombardo, Iqbal, sama Putidian. Lombardo, Iqbal, sama Putidian. Orangnya ada berapa sih? Ada, oh yang berdua-berdua dulu deh. Kelompok tiga itu ada Haris, terus Agung Prasetya Siagian, sama Sarah Nadifa. Kelompok tiga. Kelompok empat ada Lombardo Ibaensa, Pak, Muhammad. Bapak Bardo Lombardo. udah Pak. Nah, kan bingung saya. Ini masih ada. Iqbal udah belum belum ya? Udah Iqbal Udah, udah. Pak. Udah, Pak. Mamam. Oh, no, Muhammad Noval Harlande, Kevin Fauzan, sama Fatika Asila. 4 kali 3 12. Berarti ya. Terus kelompok selanjutnya berarti kelompok 5 ya Ren ya? Iya, betul, Pak. Fajar Ilham, Aryo Bimo, sama Iren.
5, kelompok 6, Kevin Sihombing, terus Syifa Syahida, sama Karisma Putri Nandika. Kelompok 6, kelompok 7, Kirgi belum ya? Iya, belum, Belum, Pak. Pak. Kirgi sama Rizka Amanah. Itu kelompok 7. Kelompok 8, laki-lakinya yang belum siapa? Dimas ya? Iya, Dimas, Pak. Kelompok 8 Dimas sama Rati Ramadhani. Rati belum kan? Iya, belum, Pak. Oke. Oke. Kelompok 7, kelompok 8. Oke. Nanti tolong dikirim ya Ren ya. Baik, Pak. Oke, pembagiannya karena ada yang berdua saya kasih topiknya yang lebih sedikit deh. Yang lebih sedikit itu adalah kuota sampling dan lebih sedikit ya. Kuota sampling sama sistematik atau purposive. Purposive. Purposive atau snowball ada banyak dan purposive. Oke, kelompok 7 ini karena orang yang lebih sedikit, jadi ya kasih topiknya yang penjelasannya nggak terlalu banyak ya. Kelompok 7 di sini systematic sampling, salah di. Kelompok 7 di sini di purposive sampling, kelompok 8 di quota sampling. Ya, ingat ini pembagian untuk tema, bukan pembagian untuk urutan. Urutan akan diundi secara acak besok pada saat presentasi. Kelompok satu saya juga nggak tahu satu siapa ya. Satu di sini, dua di sini, tiga di bawah, aduh. Tiga di bawah, empat kasih yang random, lima sistematik, enam yang Oke, mungkin nanti kelompok 4 kalian akan membahas simple random sampling. Eh, Waktu presentasi 10 menit ya. Jadi untuk kelompok 4 pastikan jangan terbuai dengan penjelasan di sini. Karena ini paling sederhana, ini teknik sampling paling sederhana, simple random sampling ini. Maka penjelasannya sebenarnya paling banyak. Oke, jangan sampai nanti kalian kelamaan penjelasan total waktunya habis. Ya, perhatikan aja nanti untuk durasinya. Ya, mana yang harus dijelaskan, mana yang tidak. Yang kedua, proportionate sama disproportionate. Kalian ini bedanya yang satu proporsional, yang satu tidak proporsional. Oke, jadi nanti silakan kelompok 1 sama kelompok 6 itu mungkin topiknya akan nggak jauh beda, cuman nanti perbedaannya ya tadi ya. Satu adalah kelompok yang proporsional, satu lagi kelompok yang tidak proporsional. Kelompok 2 dapat cluster sampling. Ini mudah-mudah aja sih. Jadi selama kalian penjelasannya benar, mungkin nanti yang harus dipastikan cluster ini ada beberapa apa namanya, beberapa gelombang pemilihannya. Jadi kalian harus pastikan ini berapa staging bahasanya mereka. Systematic sampling ini berdasarkan sistem, ini cukup mudah juga. Purposive sampling ini tidak terlalu banyak penjelasan, jadi teman-teman bisa in detail untuk menjelaskan purposive sampling itu apa. Kuota sampling dari namanya udah clear ya, ada kuotanya. Itu sebenarnya itu doang sih gitu ya. Jadi untuk 7 dan 8 karena memang topiknya tidak terlalu banyak, maka harapan saya penjelasannya bisa lebih detail dibanding yang lain-lain. Dan yang terakhir snowball sampling ini yang paling menarik bagi saya. Ini mungkin nanti teman-teman bisa jelaskan konsepnya kenapa sampai bisa disebut snowball gitu ya. Kalau yang 7 yang lain ini nama dari namanya udah clear, tapi yang terakhir sampai namanya bisa dibilang snowball sampling itu bagi saya konsepnya cukup unik seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan terkait kegiatan kita minggu depan? Bapak, maaf mau nanya. Silakan. PPT-nya boleh ditaruh di e-learning nggak, Pak? Boleh. Saya langsung taruh deh. Biasanya kan saya
lupanya sampai seminggu ya. Nanti saya taruh Ren, langsung Ren. Ada lagi? Udah deh saya. Makasih Pak. Ya, siapa tadi ada yang mau nanya atau cukup? Cukup. Cukup. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo ditanyakan secara langsung gitu ya. Seperti biasa diperbolehkan. Eh, Tadi ya, mungkin yang saya ingatkan kembali, yang pertama constraint kita di waktu presentasinya 10 menit. Jadi teman-teman mohon diperhatikan slide yang dibuat, pembagian presentasinya, jangan sampai nanti melebihi waktunya, karena pasti akan dipotong. Ya, itu pasti akan dipotong, itu tidak toleransi lagi ya 10 menit itu. Lalu apalagi yang kedua mungkin pembagian tugas. Ini masalah di setiap kelas dan di setiap apa namanya tugas berkelompok gitu ya, bahwa pasti ada aja sebagian yang tidak berkontribusi gitu ya. Harapan saya jangan kejadian teman-teman berikan kontribusi seperti yang seharusnya ya, seimbang dengan apa yang teman-teman bisa bagi-bagi dan sesuai dengan kesepakatan ya. Jangan sampai nanti ada yang merasa terlalu terbebani dan ada yang merasa terlalu tidak dilibatkan ya. Kadang-kadang nggak cuman yang rajin yang tertindas, yang malas-malas pun sebenarnya juga merasa tertindas gitu ya, karena mungkin udah dicap males, dicap nggak kooperatif, itu langsung nggak dibagi tugas. Sebenarnya itu juga suatu tindak bully, kalau saya bisa bilang bully gitu ya. Jadi kita di kampus tuh representasi kita di kehidupan nyata nanti pada saat lulus bekerja dan lain-lainnya. Kita usahakan juga kita bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan baik, mulai dari setiap tugas kita, gitu ya. Rasanya cukup dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan kita mulai on time setengah 8. Jadi yang tadi baru bangun jam 8, tidurlah lebih cepat ya. Kalau bisa habis sahur jangan tidur lagi gitu ya. Ngapain kayak gitu ya. Sampai bisa melek pas jam setengah 8 nanti gitu ya. Ingat kita belajarnya hanya 40 menit, berarti waktu kita terbatas minggu depan. Dan jangan sampai nanti kalian yang rugi sendiri ketika sudah harusnya presentasi malah nggak hadir, telat, dan seterusnya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi. Selamat pagi, jaga kesehatan selalu. Pagi, Pak. Oke, Makasih Pak. Sama-sama, terima kasih saya banyak, Pak. pamit.